Jumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, submateri pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami konsep pengukuran. Kemudian yang kedua, dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang ketiga, dapat mengkonversi satuan dalam satuan internasional. Kemudian buku sumber yang digunakan yaitu ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, revisi tahun 2017. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, yang pertama ini adalah kegiatan sedang mengukur tinggi badan, ya, menggunakan meteran. Kemudian ini yang kedua, mengukur suhu badan, ya. Dan ini yang ketiga, sedang mengukur massa badan, ya, dengan timbangan. Nah, semua ini adalah kegiatan mengukur atau pengukuran. Nah, peta konsep materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah seperti ini, ya. Yang pertama ada pengukuran nanti, kemudian ada besaran, dan ada juga bukan besaran. Kemudian ada satuan terbagi dua menjadi satuan baku dan satuan tidak baku, ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, pengukuran. Nah, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh kegiatan pengukuran. Nah, ini tadi, ya, yang sedang mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran. Ini artinya membandingkan tinggi badan dengan panjang meteran. Nah, sesuai dengan definisi tadi bahwa mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur, di sini adalah tinggi badan, dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, besaran yang lainnya adalah meteran, ya. Itu contoh yang pertama. Berikutnya, nah ini dua orang anak sedang mengukur panjang meja, ya. Jadi mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Ya, ini jengkal yang kakaknya lebih panjang daripada adiknya. Nah, ini artinya berarti kedua anak ini sedang membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal masing-masing, ya. Misalkan kalau kakaknya ini panjang mejanya 3 jengkal, kalau adiknya ini 4 jengkal, ya. Beda jumlah jengkalnya karena panjang masing-masing jengkalnya berbeda. Gambar yang ketiga. Nah, di sini kegiatan mengukur massa benda dengan timbangan, ya. Artinya membandingkan massa benda, ini yang ditandai dengan huruf P, dengan massa anak timbangan. Ini posisi setimbang di sini. Ternyata kalau di sini hanya satu benda, ini sebagai pembandingnya ada 3 anak timbangan. Ada yang 80 gram, 1,2 kg, dan 20
gram, ya. Jadi nanti sebagai pembandingnya adalah anak timbangan, timbangan. Nah, berikutnya tadi adalah besaran, ya. Setelah pengukuran, besaran, ya. Nah, definisi atau pengertian dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Berarti ada alat ukurnya, ya. Contoh, panjang diukur bisa dengan meteran tadi, ya. Massa bisa diukur dengan timbangan tadi. Kemudian waktu bisa diukur dengan stopwatch, suhu, ya, bisa diukur dengan termometer misalnya, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur itu dinamakan besaran. Kemudian kebalikannya, ya, ada yang bukan besaran, berarti tidak bisa diukur. Contoh, rasa, misalnya rasanya manis. Nah, manis itu relatif, masing-masing orang berbeda, ya. Ini misalnya rasanya kurang manis, manis sekali, sangat manis, itu relatif. Jadi sifatnya kualitatif. Beda dengan tadi panjang, misalnya diukur dengan meteran, panjangnya 1 meter. Dengan menggunakan meteran yang sama, siapapun orangnya pasti hasilnya sama, 1 meter. Nah, kalau ini tadi rasa, belum tentu, beda-beda orang nanti, ya. Sedih, ada 2 orang misalnya sama-sama sedih, belum tentu tingkat kesedihan itu bersama, ya. Tidak ada alat ukurnya. Warna misalkan juga, ya. Nah, itu jadi segala sesuatu yang tidak bisa diukur kebalikan, berarti dia bukan besaran, sifatnya relatif. Itu besarannya. Kemudian lanjut satuan tadi, ya. Nah, yang dimaksud dengan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Tadi misalkan ketika mengukur tinggi badan seseorang menggunakan meteran, nah satuannya nanti hasilnya adalah meter. Nah, maka meter itu adalah satuan sebagai pembanding di dalam pengukuran, karena tadi tinggi orang itu dibandingkan dengan meteran, ya. Nah, satuan itu ada 2 tadi, ya, satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, ya. Nanti kita lihat kenapa tidak diakui. Salah satunya nilainya tidak tetap, ya. Contohnya apa? Jengkal, ya. Jengkal seseorang itu beda-beda panjangnya itu. Depa juga sama, hasta, kaki, lengan, tumbat, langkah. Nah, itu hasilnya nanti berbeda-beda atau tidak digunakan di semua tempat. Ya, misalkan tumbak, mungkin orang agak aneh, itu tumbak itu apa gitu, kan. Itu jadi tidak diakui secara internasional, itu satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, satuan baku, yaitu satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, yang disebut dengan satuan internasional. Nah, persyaratan satuan baku. Jadi suatu satuan dikatakan satuan baku, persyaratannya apa? Yang pertama, mempunyai nilai tetap. Jadi, ya, kalau misalnya tadi panjang sebuah meja 1 meter dengan menggunakan meteran, dengan menggunakan alat yang sama, ya pasti sama siapapun orangnya yang mengukur, nilainya tetap. Kemudian yang kedua, mudah ditiru dan diadakan atau dibuat kembali sebagai satuan yang sama, ya. Jadi kalau ada satuan itu bisa digandakan istilahnya dan mudah, ya. Yang ketiga, dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Itu jadi suatu satuan baku, suatu satuan bisa dikatakan satuan baku jika memenuhi ketiga syarat ini. Kalau tidak memenuhi salah satu semuanya atau salah satunya, maka
berarti masuk ke dalam satuan tidak baku. Kemudian satuan baku memiliki dua sistem, yaitu yang pertama MKS, singkatan dari meter, kilogram, sekon. Yang kedua CGS, sentimeter, gram, sekon. Jadi nanti di dalam satuan itu misalkan ada meter, ya, ada sentimeter, ada gram, ada kilogram. Sekon sama ya, sekon atau detik sama. Nah, itu satuannya. Jadi ada yang baku, ada yang tidak baku. Nah, sekarang contoh pengukuran dengan satuan baku, ya. Nah, misalnya ini ada gambar seekor sapi, ya, siap dipotong kurban. Nah, objek yang diukur adalah ini seekor sapi. Nah, kemudian besaran yang diukur tinggi sapi misalnya 150 cm, kemudian panjangnya misalnya 250 cm, kemudian masanya misalnya 200 kg atau 2 kintal, ya, 2 kintal. Nah, besaran yang diukur dari sapi tersebut adalah ini, ya, panjang dan massa. Tinggi itu termasuk panjang, ya. Jadi besaran yang diukur adalah panjang dan massanya. Nah, kemudian satuan baku yang digunakan adalah sentimeter dan kilogram. Di sini tadi panjangnya dan tingginya satuannya sentimeter, kemudian massanya adalah kilogram. Ini satuan baku, ya, satuan baku. Kemudian kita lihat apa yang tidak bisa diukur dari sapi tersebut. Misalnya warna sapi, misalnya warnanya sini hitam campur putih. Kemudian baunya misalnya bau kotorannya atau bau busuk, ya. Kemudian dari perilakunya misalnya, atau apa namanya, jinak atau liar misalnya, karena ada sapi yang liar atau yang jinak. Nah, itu bukan besaran, tidak bisa diukur, ya, tidak bisa diukur. Nah, sekarang contoh pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah, tadi ini anak yang sedang mengukur meja dengan menggunakan jengkal, ya, mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Nah, besaran yang diukur apa? Panjang, ya, panjang meja di sini. Kemudian satuannya digunakan apa? Jengkal. Nah, ini yang tidak baku. Kenapa tidak baku? Tadi, ya, tidak memenuhi 3 syarat tadi. Nah, ini misalkan ini aja, ya. Jadi kalau sama adiknya panjang meja ini ada 4 jengkal mungkin, tapi kalau sama kakaknya 3 jengkal. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Itu, ya. Nah, berikutnya adalah konversi satuan internasional, ya. Jadi kita mengkonversi satuan menggunakan satuan internasional tadi, ya. Nah, dalam satuan internasional itu setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang memiliki satuan dasar meter, ya. Kemudian untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari sentimeter, maka digunakan awalan-awalan, ya, seperti tabel berikut ini. Nah, ini misalnya, ini ada tera, simbolnya T, ya, kelipatannya 10 pangkat 12, disingkat gitu, ya, kelipatan. Kemudian dari yang paling bawah ini ada nano, singkatannya, simbolnya N kecil, ya. Ini nilainya 10 pangkat min 9. Jadi kalau desimalkan 0,00, ya, nolnya itu ada 8, ya, berarti 9 dengan nilainya ada 9, ya, ada 9. Jadi pangkat min 9. Ini untuk meningkat penulisan, maka ada awalan-awalan seperti ini, ya. Contoh di sini misalkan 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt, gitu, ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter.
atau 10 pangkat 3 meter ya. 1 cm sama dengan 10 pangkat 2 meter atau 0,01 meter ya. Kita lihat nanti ya berikutnya. Nah, kita untuk lebih memahami, kita lebih spesifik, misalnya konversi satuan panjang ya. Tadi kan sifatnya masih umum, awalan-awalan satuan yang sifatnya umum. Sekarang kita misalnya untuk panjang. Nah, di sini ada diagramnya ya. Ini ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer ya. Jadi setiap tingkatan ini 10 ya. Jadi kalau naik satu tingkat berarti dibagi 10. Kalau mengkonversi itu merubah ya, merubah satuan dari satuan yang satu ke satuan yang lain, dirubah. Kalau merubahnya naik misalnya dari milimeter ke sentimeter, satu tingkat berarti dibagi 10. Kalau dua tingkat, 10 kali 10 berarti dibagi 100. Kebalikannya kalau turun dari meter ke desimeter, turun satu tingkat dikalikan 10. Kalau turun 3 tingkat, ada 3 kali 10 kali 10 kali 10 dibagi 1000 dikali 1000 ya. Dari meter ke milimeter, misalnya 3 kali 3 tingkat tuh 1, 2, 3. Jadi dikali 1000. Contoh misalnya. Nah ini. Berapakah nilai konversi 100 cm dalam satuan desimeter? Jadi 100 cm itu berapa desimeter kalau dirubah ke dalam desimeter, dikonversi menjadi desimeter dari sentimeter ya. Karena satuan desimeter berada satu tingkat di atas sentimeter, maka harus dibagi 10. Di atasnya kan dibagi 10, satu tingkat berarti 10. Maka 100 cm sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10 desimeter ya. Itu jawaban ini H ya. Contoh nomor 2. Nah, berapakah nilai konversi 10 mm dalam satuan meter ya, atau 10 mm kalau dirubah menjadi meter jadi berapa ya. Nah, karena satuan meter berada 3 tingkat di atas milimeter, kalau kita lihat tadi dari tangganya ya, maka kalau 3 berarti karena dia berada di atas, maka harus dibagi 1000 ya. Karena satuan meter itu berada 3 tingkat di atas milimeter, maka harus dibagi 1000 ya. 10 mm sama dengan 10 dibagi 1000 ya. Kalau ini dicoret nolnya, ini 1 tinggal 2, 1 dibagi 100, nah berarti 0,01. Kalau di sini pembaginya ada tinggal 2 nolnya, berarti ada 2 angka di belakang koma, 0,01 ya. Jawabannya D ya. Oke. Nah, selanjutnya konversi satuan massa ya. Hampir sama dengan tadi, cuma di sini gram ya. Ini miligram, kalau tadi kan milimeter. Miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram atau ons, kilogram ya. Jadi setiap naik satu tingkat dibagi 10, setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Contoh. Nah, berapa nilai konversi 10 mg dalam satuan gram? Nah, tadi kalau lihat dari tangga bahwa satuan gram itu berada 3 tingkat di atas miligram ya. Berarti dari miligram diubah ke gram harus dibagi 1000 pada 3 tingkat adanya, 10 kali 10 kali 10, jadi dibagi 1000. Jadi 10 mg sama dengan 10 dibagi 1000, hasilnya 0,01 gram ya. Dan jawabannya adalah B ya, jawabannya B. Contoh nomor 2. Berapakah nilai konversi 100 cm dalam satuan miligram?
karena satuan miligram ini berada satu tingkat di bawah sentigram, ya, maka harus dikali 10. Jadi dari sentigram ke miligram itu satu tingkat di bawahnya, maka dikalikan 10 kalau satu tingkat. Jadi 100 sentigram sama dengan 100 kali 10 sama dengan 1000 miligram, ya. Di dalam miligram 10 miligram. Nah, untuk lebih memahami cara mengkonversi satuan ini, kalian bisa kerjakan soal-soal di buku paket, dan nanti akan Bapak tambahkan untuk latihan soal sebagai tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.